Ya, ide Babe tadi terpotong ketika menjalankan commercial break. Tadi apa yang ingin Babe sampaikan? Yang ingin saya sampaikan sebenarnya ada kembali kepada zaman sebelum Letnan Gambier menebang pohon, itu ada danau cukup besar. Bagaimana fungsi danau itu, ya kan, bisa dihadirkan kembali karena dia ada kegunaannya. Kan tidak semua jengkal tanah di Monas ditanami pohon, jadi tetap ada hawa panas di situ. Itu satu. Yang kedua mengenai patung di Penogoro, saya kira agak jauh ya. Apa masih ada? Yang naik kuda. Ya. Agak jauh lokasinya, itu diatur begitu rupa. Sepertinya nggak tertata baik patung-patung yang ada di sekitar. Patung di Penogoro bukan di Taman Suropati, pernah di Monas. Di Monas, Taman depan Suropati patung Kartini yang buatan Jepang. Depan bundaran itu ya? Iya, nah itu ditata kembali kedudukan patung-patung itu, sehingga enggak sepertinya seada-adanya gitu ya. Lalu di samping juga direncanakan sebagai tempat rekreasi, duduk gitu. Dulu nggak ada gini-ginian, orang berekreasi di lapangan Gambir. Ya karena itu ada pertandingan bola keranjang ya. Kan sekarang nggak mungkin lagi menghadirkan permainan itu. Nah, apa kira-kira pengganti itu? Orang datang ke Gambir, datang ke Monas memang mencari rekreasi. Oke. Gitu. Kalau sekarang dengan revitalisasi ini apa juga bisa dapat rekreasi? Iya ada, bagi anak-anak sekolah kan ada diorama ya, yang mengandung pendidikan. Tapi apakah dioramanya nggak perlu diupdate lagi? Karena banyak sekali sejarah-sejarah yang dituangkan dalam diorama itu sudah ketinggalan zaman. Interpretasinya dan narasinya. Jadi apa nggak perlu lagi juga, bukan hanya fisikal, tapi konsep mengenai diorama itu juga harus ditinjau ulang. Oke. Bang Tigor? Ya itu sih bukan ide baru ya. Itu bukan ide baru. Tempat rekreasi udah dari zaman dulu. Daerah ruang terbuka hijau juga sudah dari zaman dulu gitu loh. Yang saya mau katakan adalah jangan asal tebang pohon. Itu ide saya paling utama, jaga ruang terbuka hijaunya supaya itu berfungsi betul untuk publik. Kalau dikatakan Babe itu bukan ide baru. Dari zaman dulu udah kayak gitu gitu loh. Yang ide baru siapa? Enggak, kan tanya ide baru. Enggak ada, saya kan hanya beliau menjawab nggak pertanyaan nyampaikan dia. ide baru. Alternatifnya apa nggak saya kalau bilang baru? Saya mau mengatakan, dengar kuping yang baik dong kalau orang ngomong. Kalau saya mau mengatakan, jangan main tebang pohon. Ngerti. Itu makanya tadi saya bilang, ya ini ada prosedur gitu ya, yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Gitu loh. Ini ada SOP-nya. Ini nggak pernah disuarakan gitu loh. Ini ada standarnya. Ya, Nah, tapi kalau berbicara soal alternatif, Bang Tigor punya alternatif apa? Kembalikan. Ya, supaya dia lebih buat masyarakat itu lebih baik lagi. Kembalikan gimana maksudnya, Bang? Ruang terbuka hijaunya. Kembalikan. Sekarang gini, untuk masalah banjir katanya perlu run off untuk air, ya. Dua kali turun hujan di Monas itu kelihatan bahwa kurangnya luasan run off untuk air. Ya. Tapi kan nanti akan ditambah, Bang. Loh, nantinya kapan, Tis? Kan Oke. baru ngomong tadi. Ini juga belum clear seperti apa. Gitu loh. Makanya ini harus dibuka gitu loh, dibuka kepada publik, komunikasinya yang baik. Itu yang penting. Jangan ngomong sini beda, sana beda. Ini ada apa gitu loh. Masing-masing Parinas saja beda-beda. Tadi saya udah bilang, saya udah tunjukin kan sama Usama kan, bahwa Sekda aja ngomongnya kacau. Saya minta Sekda cabut itu pernyataan. Yang nggak benar tadi, yang dibilang kayunya nggak ada nilainya. Ya itu udah nggak benar, itu contoh komunikasi politik yang sangat buruk dari seorang pejabat. Ya, nah kekacauan informasi, perbedaan informasi yang diberikan itu juga contoh sangat buruk koordinasi di Pemprov DKI Nah, Jakarta. kalau dari sudut pandang Bang Tigor, idealnya Monas itu seharusnya seperti apa? Apakah seperti sebelumnya sebelum dilakukan penebangan pohon demi revitalisasi atau bagaimana? Sekarang revitalisasinya seperti apa? Itu dulu. Oke. Kita sama dulu gitu loh. Sekarang ini kan revitalisasi itu beda-beda. Ya. Nah, kalau yang mau saya katakan adalah bangun dia sebagai ruang terbuka hijau. Ya, jantungnya kota Jakarta. Itu gitu loh. Jadi jangan dirubah betonisasi segala macam, tebang pohon. Itu soal yang saya mau kritik gitu loh.
Ya, ini hutan kota, ini Oke. paru-paru kota. Oke, kita dengar suara dari Siap. Mas Usama. Bang Tigor, alhamdulillah apa yang Bang Tigor harapkan itu adalah yang direncanakan oleh Bapak Gubernur. Dari Tidak pernah sekian, disampaikan. Nih, Saya butuh komunikasi itu sama, ya kan? Dengar dulu Bang Tigor. Tadi Kita saya sudah dengar sampai, dulu. tadi kita gantian loh. Oke, silakan Jadi gini Bang, jadi itu memang sudah sepaham dengan Bapak Gubernur, Pak Bang Tigor. Jadi sudah cocok pemikirannya bahwa memang kita akan menambah dari 191 pohon yang kita pindahkan di Plaza Selatan, itu pemerintah mengganti 3 kali lipat. Menjadi 573 pohon, selesai. Lebih banyak jumlahnya. Dari harusnya dikepres 54%, 53%, kita jadikan 64%. Dianggap Bang Tigor Bang. tadi wacana. Ya Bang Tigor bisa nongkrong di situ setiap hari, dipantau, Itu dilihat keluar seperti statement apa. ditambah 3 kali Usama, ya itu setelah ditegur oleh Seknek. Abang, itu peraturan. Ya, enggak. Itu Tadi peraturan. kan baru Sorry, pemerintah Pak Anies baru itu, ngomong, penambahan pemerintah itu vegetasi. kalau menebang pohon atau Sebelumnya nggak memindahkan pernah ada pohon namanya harus mengganti 3 kali penambahan lipat. vegetasi, Kalau tidak ada swasta itu, Ya. 10 kali lipat. Ini Bang Tigor Statement harusnya itu nggak bisa pernah keluar, memahami Usama. peraturan seperti itu. Ya, Ini sangat, sekarang begitu ini sangat dipanggil mendasar oleh yang harus Seknek, dipahami baru oleh keluar Bang Tigor penambahan gitu. vegetasi kembali kepada Kepres 25 Betul. gitu loh. Terus Bang Sebelumnya Tigor, nggak tadi pernah Bang Tigor ada. bilang pernah datang ke IRTI, Gitu loh. melihat ada parkiran mobil yang sangat luas dengan tandus. Kita akan tanami itu semua dengan pohon, Bang. Ya, Tadi saya sudah statement itu jelaskan baru beberapa sesuai hari dengan apa ini yang Bang Tigor setelah, sampaikan. ya, dikritik, Masalah beberapa hari ini itu kan dikritisi betul oleh informasinya media, sampai ke telinga Bang Tigor kan di-stop baru oleh kali Seknek, itu. gitu loh. Gitu kan? Itu. Informasi baru diterima di Bang Tigor dari Saya itu. nggak tahu, Pak Gubernur ya. sudah merencanakan Kalau dari Anda jauh-jauh ngomong hari. Seperti ini sebagai corongnya gubernur, silakan saja gitu loh ya. Oke. Kan saya mewakili masyarakat Betul, nih. betul, betul. Gitu Masyarakat yang bagian Bang Tigor yang memang kurang informasi. Gitu loh, itu. kan? Gitu loh. Yang perlu Oke. digarisbawahi. Itu, Itu perlu faktanya digarisbawahi seperti hal itu, itu. gitu loh. Ya Oke. faktanya gitu ya karena Bang Tigor. Tapi yang lain itu sudah informasikan hal itu. Ada Tidak. videonya. Itu tidak. Kita Bang dengar dulu, Tigor itu ada Usama. videonya di media sosial. Banyak sekali. Bang Tigor kalau seandainya mau melihat itu bisa. Dan saya sebenarnya sangat suka dengan Bang Tigor, dengan William yang mengkritisi masalah pohon. Berarti Bang Tigor dan William sayang terhadap lingkungan, terhadap Oke. pohon. Dan semoga hal-hal ini bisa dibawa oleh Bang Tigor dan William ke hal-hal yang lainnya masalah pohon dan lingkungan hidup kita. Kita masih punya Kalimantan, kita masih punya Enggak, Papua, kita bicara Jakarta, kita masih punya Usama. Sumatera. Enggak, Kita saya bicara berharap ini Jakarta. harapan saya sebagai anak Saya bangsa bicara untuk Jakarta, senior. jangan Kita fokus melebar- Jakarta Yang bisa dulu. melihat Jakarta hal dulu itu lah, gitu loh. ya. Nggak usah Gitu. ngurusin yang Oke, lalu. Bang Tigor silakan. Ya, Masih saya ada yang pikir gitu. ditambahkan? Ya, jadi yang mau saya katakan, komunikasi politik Pemprov DKI Jakarta itu sangat buruk sehingga menimbulkan kebingungan di Terlepas masyarakat. dari komunikasi politik yang Bang Tigor saya garis bawahi, menurut Bang Tigor buruk tadi, apakah revitalisasi ini baik atau tidak? Sekarang revitalisasi dalam artian seperti apa itu harus clear dulu. Tadi sudah dijelaskan, kurang clear? Loh, itu harus clear dulu, bukan Oke. dari seorang Usama, dari gubernur dong. Oke. Kan tadi saya bilang Oke. apakah dia corong gubernur? Saya mau tegas dulu kan gitu, Oke. gitu loh. Ya, kapasitas politiknya nggak ada. Tapi ngambilnya dari situs Saya Pemprov. bukan Ini dari media sosial. Ini dari media sosial bukan ketemu yang sama ada di gubernur, Babe. Enggak, dia mau ketemu sama gubernur Anda tuh nggak aturannya. paham. Siap, siap, Anda siap. nggak paham. Oke, Ya, baik. Anda nggak Tapi ini paham. dapatnya dari mana? Dari Gitu loh. situs Pemprov? Ini saya mencari, ini kepres ada di informasinya di mana-mana. Ini ada di sekarang dan ini revitalisasi ada di situs Pemprov, Bang. Sama. Ada di media sosial Statement gubernur, ini, ada di media Bang. sosial Berarti Pemprov revitalisasi DKI. ini dari Seandainya situs kita Pemprov. mau mengkaji, seandainya kita mau mencari tahu Ya, lebih banyak, ini bisa ketemu gampang statement banget. ini secara detail itu bagus kalau disampaikan secara kompak oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya mau menambahkan ya. Itu. Oke. Saya mau menambahkan Silakan, begini. Mas William. Pertama, saya takutkan bahwa rencana mau nanam pohon di IRTI itu hadir karena adanya ribut. Setelah ada keributan, setelah adanya larangan dari teguran dari Setnek. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali rencana-rencana dari Pak Gubernur itu yang tidak pernah dieksekusi. Naturalisasi, DP 0 dan lain banyak sekali. Jadi ketika orang bertanya-tanya dan skeptis rencana yang akan dilaksanakan atau tidak, jadi sangat-sangat wajar gitu loh. Oke. Yang terakhir kita mempertanyakan semangat untuk memperlebar atau memperluas RTH. Konsepnya Pak Anies punya nggak gitu loh. Satu soal penebangan pohon di Monas. Oke. Yang terakhir soal menjadikan lahan RTH jadi pusat kuliner. Oke, Nah baik. ini kita kan Artinya pertanyakan. Ini lucu pesimistis, banget. masih pesimistis. Kita dengar suara Babe dulu deh, terakhir Iya deh. Be, silakan Be. Apa itu? Soal pesimistis, nanti Ya apa habis kita nggak bisa robah lagi Van Heesheid kata orang Belanda. Apa yang kita mau robah dari dirinya? Jadi kan nggak mungkin di forum ini. Ya jadi menurut hemat saya ada kritik itu tetap bagus. Seperti Baik. apapun kualitinya, Anies harus terima sebagai pemimpin. Nah dia dari angle manapun apa yang dilihat baik dia laksanakan. Saya Baik. rasa itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak.
sudah bersama kami selama 1 jam belakangan ini di program Dua Sisi. Terima kasih Mbak Ben, terima kasih Mas Mustama, terima kasih Mas Willem, dan terima kasih juga Bang Tigor. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Noven undur diri, selamat malam, sampai jumpa.